Ini dia contoh soal tryout SKB CPNS tahun 2024 khususnya bagi guru ahli pertama. Oke teman-teman semua, jadi ini itu tampilan dari ebook Mars Entertainment. Jadi teman-teman bisa mendapatkan ebook ini mulai dari harga 30 sampai 75.000. Oke, jadi teman-teman di ebook ini itu isinya lengkap banget karena udah disertai dengan kisi-kisi materi dari kementerian. Kemudian ada juga penjelasan isi materi, ada latihan soal beserta kunci jawabannya. Oke teman-teman semua, jadi ini contoh soalnya dan kita ke atas sedikit untuk melihat materinya kayak gitu. Jadi materi yang ada di sini itu tentang pengembangan potensi diri. Jadi di sini dijelaskan tentang definisi dari pengembangan potensi diri serta strategi dari pengembangan potensi diri. Oke teman-teman, dan di bagian atas itu terdapat kisi-kisi seperti ini. Oke, jadi bentuk kisi-kisinya tuh seperti ini ya teman-teman. Ada kemampuan umum dan juga kemampuan khusus. So, bagi teman-teman yang mau untuk mendapatkan ebook ini, jangan lupa untuk mengikuti atau memfollow kami di TikTok. Jadi jangan lupa check out saat kami live. Terus jangan lupa juga untuk mengecek info dari pembelian ebook ini melalui link yang udah ada di video. Oke, kita langsung lanjut aja bahas soalnya. Oke, jadi ini contoh soal yang pertama. Jadi yang ditanyakan di sini ialah apa yang dimaksud dengan hierarki konsep dalam suatu disiplin ilmu. Jadi dalam mengerjakan sebuah soal kita perlu untuk memahami maksud dari soal tersebut ya teman-teman. Jangan sampai yang diminta ialah jawaban yang salah dan kita memilih jawaban yang benar, karena kan biasa ada soal yang menggunakan kata-kata kecuali, sehingga beberapa kata tersebut itu sangat penting untuk kita perhatikan. Oke teman-teman, jadi kita perlu untuk mengetahui definisi dari si hierarki konsep ini. Jadi hierarki konsep itu merupakan sebuah susunan konsep dalam suatu disiplin ilmu yang terorganisasi secara logis untuk menunjukkan hubungan antara konsep-konsep tersebut. Hubungan antar konsep. Jadi materi ini tuh ada di atas ya teman-teman. Nah kemudian ini tentunya akan membantu siswa atau siswi untuk memahami konsep yang lebih kompleks dengan terlebih dahulu memahami konsep dasar dari ilmu yang dipelajari gitu ya teman-teman. Oke, tunggu sebentar, mari kita coba cari. Nah jadi ini ada ya teman-teman di kisi-kisi dari materinya. Kemudian nah di soalnya ini, nah ini itu ada ditampilkan juga beberapa materinya ya teman-teman. Nah kemudian kita kembali lagi ke soalnya. Oke. Nah jadi berdasarkan penjelasan tadi, mari kita mulai menyeleksi jawaban yang ada. Oke teman-teman, jadi mari kita mulai dari pilihan jawaban A. Nah di bagian A ini dikatakan bahwa urutan penyajian materi yang diajarkan. Jadi kalau kita berbicara tentang hierarki konsep itu tidak hanya berbicara soal urutan, sehingga pilihan A ini kita eliminasi aja dulu. Kemudian lanjut lagi di bagian B, urutan logis yang menggambarkan hubungan antar konsep. Nah ini ada di catatan ini ya teman-teman, sehingga ini bisa menjadi pilihan jawaban yang benar.
Kemudian konsep yang pertama kali harus dipahami siswa, ini terlalu terlalu spesifik, ini bisa kita tandai juga dulu. Terus yang terakhir, urutan dalam pembuatan kurikulum, ini enggak ya teman-teman. Jadi di antara kedua pilihan jawaban ini yang paling masuk dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya ialah tentang si bagian B, yaitu hubungan urutan logis yang menggambarkan hubungan antar konsep. Jadi di hierarki konsep itu kita belajar tentang susunan dari konsep dan seperti apa hubungan antar konsep tersebut dalam sebuah disiplin ilmu. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, jadi ini dia soal nomor 2. Oke, jadi di nomor 2 ini yang ditanyakan itu adalah prasyarat yang harus dipenuhi sebelum mempelajari suatu disiplin ilmu. Oke teman-teman semua, jadi seperti biasa ini ada 4 pilihan jawaban ya. Sayangnya bagian A nya ini di samping, harusnya di sini ya teman-teman. Oke, jadi seperti biasa ada 4 pilihan jawaban. Jadi untuk soal-soal SKB ini memang agak sulit ya teman-teman, karena kita itu memang perlu banyak belajar tentang materi-materi yang akan ditanyakan, sehingga jika teman-teman tidak belajar atau sama sekali tidak pernah mempelajari materi tersebut, maka tentu teman-teman akan sulit untuk menyelesaikan soal seperti ini, bahkan ketika bentukan soalnya pilihan ganda, terutama ketika bentuk soalnya adalah esai. Oke teman-teman semua, jadi dalam pembelajaran itu, pemahaman konsep dasar merupakan pondasi sebelum mempelajari konsep yang lebih kompleks. Jadi mempelajari konsep dasar ya, mempelajari konsep dasar itu memang dikatakan sebagai fondasi agar kita bisa memahami sesuatu konsep yang lebih kompleks atau sulit gitu ya teman-teman. Nah, jadi hal ini tentu penting untuk memastikan bahwa siswa atau siswi yang akan kita ajar itu memiliki pengetahuan awal yang cukup bagus untuk memahami materi yang lebih mendalam. Ibaratnya ketika kita tidak memahami konsep dasar terlebih dahulu, maka tentu kita akan kesulitan tentunya ya untuk memahami masalah-masalah yang atau ilmu-ilmu yang kompleks gitu. Jadi konsep dasar memang perlu ditanamkan terlebih dahulu agar perlahan siswa-siswi itu bisa memahami ketika kita memberikan sebuah contoh atau sebuah ilmu yang memang lebih kompleks kayak gitu. Jadi mari kita mulai seleksi pilihan jawabannya. Nah, di bagian A, prasyarat yang harus dipenuhi sebelum mempelajari suatu disiplin ilmu adalah pemahaman konsep dasar. Nah, ini baru-baru sudah kita bahas sehingga ini bisa jadi pilihan jawaban. Kemudian yang bagian B, pengetahuan terkait hukum dan peraturan yang berlaku. Ini enggak ya teman-teman, karena yang kita bicarakan adalah disiplin ilmu, dan ilmu itu tidak hanya tentang hukum. Kemampuan belajar secara mandiri, ini enggak juga. Semua jawaban benar, enggak juga ya teman-teman, sehingga tentu pilihan jawaban yang tepat ada pada bagian A. Oke teman-teman semua, jadi aku mau infoin sekali lagi bahwasannya di waktu-waktu ini itu dari Mars Entertainment ada paketan. Jadi ketika teman-teman mau membeli ebook itu, teman-teman juga bisa mendapatkan paket ebook plus tryout 2 kali. Jadi tryoutnya ini bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Yang jelas tryoutnya itu dilakukan selama 2 kali percobaan gitu ya teman-teman. Jadi kapan lagi teman-teman bisa mendapatkan uji coba berupa tryout secara online 2 kali dan agak fleksibel, cukup fleksibel. Terus teman-teman juga bisa mendapatkan ebook yang bisa teman-teman pelajari sebelum mengerjakan tryout. Oke teman-teman semua, mari kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Oke, jadi di soal nomor 3 di soal nomor 3 ini yang ditanyakan ialah hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya dalam suatu disiplin ilmu.
Oke, jadi yang ditanyakan di sini ialah jawaban mana yang paling relevan dalam hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya gitu ya. Jadi teman-teman, keterkaitan teoritis antar konsep itu mengacu pada hubungan logis ya teman-teman, antara hubungan logis dan teoritis antara berbagai konsep dalam suatu bidang, yang tentunya hal ini itu dapat membantu menciptakan pemahaman holistik dan mendalam mengenai suatu disiplin ilmu. Jadi di antara keempat pilihan jawaban ini seperti biasa ada satu aja jawaban yang paling benar. Oke. Jadi di sini di bagian A, keterkaitan praktis antar konsep, ini tanda tanya ya teman-teman. Keterkaitan teoritis antar konsep, ini bisa jadi. Kemudian keterkaitan berbasis pengalaman, ini enggak juga, dan semua jawaban benar. Jadi memang bahwasanya jika yang ditanyakan ialah manakah yang paling relevan hubungan antar satu konsep dengan konsep lainnya dalam disiplin ilmu, ya tentu tentang keterkaitan teoritis antara konsep yang satu dengan konsep yang lain, sehingga ketika ilmunya akan dipelajari secara mendalam, kita bisa melakukan analisis terkait hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain, sehingga memang teoritis itu sangat penting untuk dipelajari dalam suatu disiplin ilmu gitu ya teman-teman. Oke, segitu aja penjelasan untuk hari ini. Jangan lupa payment dan check out ebook ini agar teman-teman bisa lulus CPNS. Oke teman-teman semua, terima kasih.